Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Satrio Piningit SP adalah figur yang syarat dengan misteri dan terus menjadi perbincangan yang tak kunjung usai di berbagai platform, mulai dari media sosial hingga forum diskusi, serta cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Dikenal sebagai sosok fenomenal, daya tariknya yang luar biasa membuat banyak orang merasa tertarik dan ingin menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Di ranah digital, nama Satrio Piningit semakin sering muncul dan menjadi topik hangat yang dibahas. Berbagai spekulasi pun bermunculan, mulai dari identitasnya, perannya, hingga ciri-ciri yang melekat padanya. Banyak yang mengklaim diri sebagai Satrio Piningit, namun sekadar pengakuan tidaklah cukup untuk membuktikan keaslian sosok ini. Satrio Piningit tetap menjadi teka-teki besar yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kisah tentang Satrio Piningit tidak hanya terbatas pada satu narasi, melainkan melibatkan berbagai mitos dan legenda yang telah berakar dalam budaya masyarakat. Dalam banyak cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang akan muncul di saat-saat krisis, membawa harapan dan perubahan bagi rakyat. Hal ini membuat banyak orang mengaitkan Satrio Piningit dengan harapan akan pemimpin yang ideal, sosok yang mampu membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Di media sosial, diskusi mengenai Satrio Piningit sering kali dipenuhi dengan berbagai interpretasi dan pandangan. Ada yang melihatnya sebagai simbol perjuangan, sementara yang lain menganggapnya sebagai representasi dari keinginan kolektif masyarakat untuk menemukan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Forum-forum diskusi juga tidak kalah ramai, di mana para penggemar dan peneliti mencoba menganalisis setiap petunjuk yang ada. Beberapa orang berusaha mengaitkan Satrio Piningit dengan tokoh-tokoh sejarah atau mitologi, sementara yang lain lebih memilih pendekatan spiritual, menganggap Satrio Piningit sebagai manifestasi dari harapan dan doa masyarakat. Diskusi ini seringkali melahirkan perdebatan yang hangat, dengan masing-masing pihak mempertahankan argumen mereka tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit. Namun, di balik semua spekulasi dan diskusi tersebut, satu hal yang pasti, Satrio Piningit adalah simbol dari harapan dan pencarian jati diri masyarakat. Salah satu karakteristik paling mencolok dari Satrio Piningit yang sejati adalah ketidakinginannya untuk mengklaim dirinya sebagai Satrio Piningit. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan pencarian pengakuan dan pujian, dia berdiri sebagai sosok yang berbeda. Dia tidak mencari pengakuan atau sanjungan dari orang lain, melainkan lebih memilih untuk menjalani hidupnya dengan penuh integritas dan ketulusan. Satrio Piningit yang sejati memahami bahwa tindakan baik dan kontribusi positif yang dia berikan kepada masyarakat adalah hal yang lebih penting daripada pengakuan publik. Dia tidak terjebak dalam keinginan untuk dipuja atau dijadikan pusat perhatian. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap tenang dan membiarkan prestasi yang diraihnya berbicara untuk dirinya sendiri. Dalam pandangannya, tindakan nyata dan kebaikan yang dia lakukan adalah bentuk pengabdian yang lebih berharga daripada sekadar label atau gelar. Kebaikan yang dia lakukan sangat nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Masyarakat di sekitarnya merasakan dampak positif dari setiap langkah yang diambilnya, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya secara terbuka. Dia beroperasi di balik layar, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mendukung inisiatif sosial, dan menjadi teladan bagi banyak orang tanpa harus mengklaim diri sebagai pahlawan. Dengan cara ini, Satrio Piningit yang sejati menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu harus diiringi dengan pengakuan atau pujian.
Dia mengajarkan bahwa kebaikan yang tulus dan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain adalah warisan yang lebih abadi daripada sekadar nama atau reputasi. Dalam dunia yang seringkali terfokus pada penampilan dan pengakuan, sosoknya menjadi pengingat bahwa esensi dari kepahlawanan terletak pada tindakan nyata dan dampak positif yang ditinggalkan. Satrio Piningit yang sejati memiliki karakteristik luar biasa yang membedakannya dari orang lain. Berikut adalah beberapa sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Satrio Piningit sejati. Penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Satrio Piningit sejati adalah sosok yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Dia peduli tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk hewan dan tumbuhan. Dengan sikap empati yang mendalam, dia berusaha untuk melindungi lingkungan dan memperjuangkan hak-hak makhluk hidup lainnya. Kasih sayangnya tercermin dalam tindakan nyata, seperti membantu mereka yang membutuhkan dan menjaga kelestarian alam. Santun dalam berbicara dan bijak dalam bertindak. Satrio Piningit sejati selalu menjaga kata-katanya agar tetap santun dan penuh kebijaksanaan. Dia tidak pernah melukai perasaan orang lain dengan ucapannya. Dalam setiap interaksi, dia berusaha untuk mendengarkan dengan seksama dan memberikan respon yang konstruktif. Dengan cara ini, dia menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan dihargai. Sederhana dan rendah hati, meskipun memiliki kemampuan atau kelebihan yang luar biasa, Satrio Piningit sejati tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Dia tidak sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam setiap pencapaian yang diraihnya, dia selalu mengingat bahwa kesuksesan tidak terlepas dari dukungan orang-orang di sekitarnya. Dengan sikap rendah hati, dia menginspirasi orang lain untuk tetap bersyukur dan menghargai setiap langkah dalam hidup. Berpikir modern dan spiritual, Satrio Piningit sejati mampu menyeimbangkan antara pemikiran modern dan nilai-nilai spiritual. Dia terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip spiritual yang kuat. Dalam menghadapi tantangan zaman, dia tidak ragu untuk mengadopsi teknologi dan inovasi baru, namun tetap menjaga integritas moral dan etika. Dengan cara ini, dia menjadi teladan bagi orang lain dalam mengintegrasikan kemajuan dan spiritualitas. Selalu menghargai asal-usulnya, Satrio Piningit sejati senantiasa mengingat dari mana ia berasal. Dia menghormati akar budayanya dan tetap bersikap rendah hati meskipun telah meraih banyak pencapaian. Dalam setiap langkah yang diambil, Satrio Piningit sejati tidak pernah melupakan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Dia menghargai nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang telah membentuk identitasnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya menjaga hubungan dengan sejarah dan budaya, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menghargai dan melestarikan warisan mereka sendiri. Satrio Piningit sejati memahami bahwa keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari dukungan dan pengorbanan orang-orang yang telah datang sebelum dirinya. Mengenali Satrio Piningit yang sejati bukanlah hal yang sulit dan tidak memerlukan pengetahuan mendalam atau praktik spiritual yang rumit. Siapapun bisa mengenali sosok ini asalkan memiliki niat yang tulus dan pandangan yang jernih. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan ritual yang kompleks atau memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan keberadaan Satrio Piningit yang sebenarnya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengenali Satrio Piningit yang sejati. Selalu mengingat Tuhan dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan terus mengingat Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan dalam setiap langkah yang kita ambil. Mengingat Tuhan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar. Kesadaran akan diri sendiri juga sangat penting untuk memahami peran kita dalam kehidupan ini. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan kita,
kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Kesadaran diri juga membantu kita untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas segala hal yang kita miliki, serta mendorong kita untuk terus berkembang dan belajar dari pengalaman hidup. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan selaras dengan tujuan spiritual kita. Memanfaatkan mata hati. Mata hati adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh indera fisik. Ini adalah kemampuan intuitif yang memungkinkan kita untuk merasakan energi, emosi, dan kebenaran yang lebih dalam. Dengan mata hati yang bersih, kita dapat menangkap tanda-tanda keberadaan Satrio Piningit sejati, seperti perasaan damai, kebahagiaan yang mendalam, dan koneksi yang kuat dengan diri sendiri dan orang lain. Memanfaatkan mata hati juga berarti kita belajar untuk mendengarkan suara batin kita, memahami intuisi, dan mengikuti petunjuk yang datang dari dalam. Dalam praktiknya, ini bisa melibatkan meditasi, refleksi, dan pengembangan kesadaran diri. Ketika kita melatih mata hati kita akan lebih mampu melihat keindahan dan kebaikan di sekitar kita, serta memahami makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman hidup. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan Satrio Piningit sejati. Menghilangkan penyakit hati. Penyakit hati seperti rasa iri, dengki, dan kesombongan dapat menghalangi kita dari melihat kebenaran yang ada. Ketika hati kita dipenuhi dengan perasaan negatif, kita cenderung menilai orang lain dengan cara yang tidak adil dan mengabaikan kebaikan yang ada di sekitar kita. Dengan membersihkan hati dari sifat-sifat buruk ini, kita akan lebih mampu merasakan kehadiran Satrio Piningit, spiritualitas sejati. Proses ini melibatkan refleksi diri, pengakuan atas kesalahan, dan usaha untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kita dapat membuka diri untuk menerima kasih sayang dan bimbingan dari Tuhan, serta lebih peka terhadap kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengadopsi sikap positif terhadap segala hal. Sikap positif akan memudahkan kita untuk menemukan kebaikan di sekitar. Ketika kita berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Satrio Piningit sejati seringkali muncul dalam bentuk kebaikan yang sederhana namun sangat berarti, seperti senyuman, kata-kata penyemangat, atau tindakan kecil yang menunjukkan kepedulian. Dengan mengadopsi sikap positif, kita juga dapat mengatasi tantangan dan kesulitan dengan lebih baik, karena kita akan lebih fokus pada solusi daripada masalah. Hal ini akan membantu kita untuk tetap optimis dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Setiap orang dianjurkan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memberikan dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sosok Satrio Piningit sejati adalah contoh nyata dari individu yang selalu berbuat baik tanpa pamrih. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kepentingan pribadi dan persaingan, keberadaan sosok seperti Satrio Piningit mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan pengakuan atau penghargaan. Kebaikan tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat membawa perubahan yang signifikan. Mulailah dari lingkungan sekitar, seperti membantu tetangga yang membutuhkan, memberikan senyuman kepada orang yang tampak lesu, atau menjaga kebersihan lingkungan. Tindakan sederhana ini, meskipun terlihat sepele, dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Jika memungkinkan, kebaikan tersebut dapat diperluas ke masyarakat yang lebih luas, seperti terlibat dalam kegiatan sosial, menyumbangkan waktu atau sumber daya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, atau berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Siapapun yang memiliki sifat-sifat mendekati Satrio Piningit sejati, bisa jadi dialah Satrio Piningit itu sendiri. Tidak perlu menunggu pengakuan dari orang lain, karena yang terpenting adalah tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam setiap langkah kecil yang kita ambil untuk berbuat baik, kita sebenarnya sedang membangun karakter dan integritas kita sendiri. Kebaikan yang tulus akan menciptakan efek domino, di mana satu tindakan baik dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberadaan Satrio Piningit adalah misteri yang hanya dapat dipecahkan dengan izin Tuhan. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia, tetapi yang jelas, sosok ini membawa pesan penting bagi kita semua, untuk selalu berbuat kebaikan dan menjaga kebijaksanaan dalam hidup. Alih-alih terjebak dalam pencarian siapa Satrio Piningit, lebih baik kita mengarahkan perhatian kita pada tindakan baik yang bisa kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terfokus pada hal-hal yang tidak pasti dan misterius, seperti mencari sosok yang dianggap sebagai penyelamat atau pahlawan. Namun, alih-alih menunggu kehadiran sosok tersebut, kita seharusnya lebih proaktif dalam menciptakan kebaikan di sekitar kita. Dengan berusaha menjadi individu yang lebih baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti membantu sesama, berkontribusi dalam kegiatan sosial, atau sekadar menyebarkan kebaikan, dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Semoga teka-teki mengenai Satrio Piningit ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berbuat baik dan menjalani hidup dengan bijak. Dalam pencarian makna dan tujuan hidup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ingatlah, bahwa segala rahasia hanya akan terungkap dengan izin dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu terburu-buru mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab dalam waktu dekat. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Dengan demikian, kita dapat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dalam pencarian yang tak berujung. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.